Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tizan Putra Hera Laksana, absen 19 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian yang disusun oleh saya sendiri dan akan saya jelaskan kepada Anda. Pertama-tama, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan juga cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan juga mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini, DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Di antara partai-partai tersebut tergambar dalam berikut ini. Partai politik yang pertama yaitu adalah Masyumi. Partai ini dipimpin oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo dan berdiri pada tanggal 7 November 1945. Selanjutnya, Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan berdiri pada tanggal 20 November 1945. Selanjutnya ada PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto dan berdiri pada tanggal 29 Januari 1945. Dan berikutnya ada PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Moh Yusuf dan berdiri tanggal 7 November 1945. Selama masa PKI, ini telah menorehkan banyak sekali masalah untuk Indonesia. Namun juga ada keuntungan beberapa hal di Indonesia juga. Itu dia beberapa partai yang ada pada saat itu. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional, partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem kepartaian di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.